Gesekan itu tercipta karena ketidakpahaman. Gesekan itu tercipta karena kebodohan kita sendiri. Jadi mari kita belajar, dan terus belajar. Karena apa? Karena semakin kita belajar, maka kita akan merasa semakin bodoh. Merasa, bukan menjadi bodoh. Bukan semakin kita belajar, maka kita menjadi bodoh, bukan. Tapi semakin kita belajar, maka kita akan merasa semakin bodoh. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kanggo dulurku kabeh Sina Wetan Kidul Kulon Lor. Kita semua itu bersaudara. Kenapa kita bermusuhan? Kenapa kita selalu bergesekan dalam pemahaman, dalam pengetahuan, dan dalam keyakinan? Padahal dalam ayat Allah itu menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bernegara. Itu hanya untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Dan kenapa kita sebagai manusia selalu ada gesekan? Lah, wong Allah sendiri menciptakan itu tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Jadi kita itu semua saudara. Kita itu semua sama-sama adalah makhluk Allah, makhluk Tuhan, penguasa alam semesta. Jadi perbedaan itu bukanlah perang, perbedaan itu adalah keindahan, perbedaan itu adalah kenikmatan. Seperti halnya orang yang memasak tanpa ada perbedaan, tidak mungkin masakan kita akan enak. Dari perbedaan itulah masakan akan menjadi masakan yang mantap. Seperti ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, ada minyak, dan sebagainya. Semua itu berbeda. Tapi dari perbedaan itu adalah saling melengkapi, maka akan menjadi satu kesatuan yang menciptakan rasa nikmat. Jadi perbedaan itu bukanlah peperangan, perbedaan itu bukanlah permusuhan, tapi perbedaan itu akan saling melengkapi satu sama lain sehingga menjadi persatuan dan kesatuan. Seperti simbol negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda keyakinan, tapi saling menghargai, saling menghormati, maka akan menjadi satu kesatuan yang kokoh, tak bisa digoyahkan. Itu dalam lingkup kenegaraan. Tapi dalam lingkup ketuhanan, semua itu pun sama. Berbeda-beda tapi satu jua. Kita jangan sampai mencaci maki atau menghujat orang yang berbeda atau orang yang tidak sepaham dengan kita. Jadilah Islam sejati yang beragama Islam. Yang beragama Kristen, jadilah Kristen sejati. Yang beragama Buddha, jadilah Buddha sejati. Yang beragama Hindu, jadilah Hindu sejati. Dan yang berkeyakinan, menjadilah keyakinan yang timbul dari hati nurani, sehingga menjadi keyakinan sejati, keyakinan murni. Manembah datang ilahi, menuju kepada Tuhan alam semesta ini. Jadi perbedaan itu sekali lagi bukan peperangan, bukan permusuhan. Kenapa dari perbedaan banyak orang yang bermusuhan? Mungkin karena ilmu kita belum sampai kepada ilmu sejati. Karena jika ilmu sudah mencapai kepada ilmu sejati, ternyata jika ditelusuri semua itu sama-sama menuju kepada Tuhan yang Maha Esa, sama-sama menuju kepada Tuhan yang satu. Jadi lihatlah dalamnya, jangan hanya dilihat kulitnya. Mungkin ritualnya berbeda, tapi tujuannya satu, yaitu Tuhan yang menguasai jagat raya ini. Belajarlah untuk memaklumi, belajarlah untuk memahami, karena kita sejatinya itu hanyalah satu. Pandang yang satu kepada yang banyak, pandang yang banyak kepada yang satu. Jangan hanya memandang kulitnya,
Karena jika kita hanya terfokus kepada kulitnya, maka yang ada hanyalah perbedaan. Tapi lihatlah isinya, lihatlah tujuannya. Saudara kita beribadah dengan cara mereka seperti itu, monggo. Kita dengan cara seperti kita, monggo. Tapi kan intinya satu, adalah menuju kepada Sang Maha Tunggal, yaitu Tuhan yang tan keno kinoyo ngopo, atau Tuhan yang laisa kamslihi syai'un. Sebenarnya semua satu, tak ada perbedaan, tak ada gesekan. Gesekan itu tercipta karena ketidakpahaman, gesekan itu tercipta karena kebodohan kita sendiri. Jadi mari kita belajar, dan terus belajar. Karena apa? Karena semakin kita belajar, maka kita akan merasa semakin bodoh. Merasa, bukan menjadi bodoh. Bukan semakin kita belajar, maka kita menjadi bodoh, bukan. Tapi semakin kita belajar, maka kita akan merasa semakin bodoh. Karena apa? Karena kita sadar bahwa semua itu karena pertolongan Allah. Kita tidak akan bisa bergerak, kita tidak akan bisa berpikir, kita tidak akan bisa menemukan ide-ide baru tanpa pertolongan Allah. Jadi kita sadar bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, kita tidak mempunyai apa-apa, kita tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk berbuat apa-apa. Semua itu atas pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semakin kita belajar, maka kita akan semakin merasa bodoh, bukan menjadi bodoh. Ingat, bukan menjadi bodoh, tapi merasa kita itu sangat bodoh di hadapan Allah. Tapi jika orang yang semakin belajar, semakin merasa pintar, koreksi diri Anda. Karena kita itu adalah manusia, bukan Tuhan penguasa alam semesta. Mari kita saling memaklumi, kita saling menghargai satu sama lain, karena dengan saling menghargai, saling memaklumi, kita akan menjadi orang-orang yang menciptakan kerukunan, yang menciptakan kedamaian. Karena kedamaian semua itu berasal dari dalam diri, bukan dari luar diri. Luar diri itu hanyalah bacaan yang harus kita baca, yang harus kita masukkan ke dalam diri kita.